Selamat pagi kepada Ibu Santi Susanti SPD MAK selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan, dan selamat pagi juga kepada teman-teman kami. Jadi, kali ini kami dari kelompok 12 perpajakan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai BPHTB, yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Di sini, saya Ade Santasi Manjuntak sebagai moderator yang akan memandu berjalannya diskusi. Dan kelima anggota teman saya, yaitu Anastasia Tiffany Gultom, Herawana Cecilia Manurung, Meshi Tasya Sitinjak, Nisha Safira Handri Hakim, dan yang terakhir ada Putri Ramadhani Sitorus. Untuk itu, materi yang pertama akan dipaparkan oleh Herawana Cecilia Manurung. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah biaya yang dikenakan pada setiap pemindahan hak atau hibah wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta. Menurut peraturan Undang-Undang BPHTB bahwa biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut dengan pajak. Sedangkan pengertian perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Subjek dan objek BPHTB. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban wajib membayar BPHTB yang menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi wajib pajak. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan yang disengaja atau peristiwa hukum yang otomatis atau tidak disengaja yang mengakibatkan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Meshi Tasya Sitinjak. Subjek dan objek BPHTB. Subjek yang kita ketahui ialah orang, benda, atau tempat, sedangkan objek yang kita ketahui ialah kata bendanya. Subjek BPHTB yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan, sedangkan objek BPHTB yaitu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85 yaitu perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB antara lain yang pertama perwakilan diplomatik, yang kedua objek pajak yang diperoleh negara, yang ketiga badan atau perwakilan organisasi internasional, yang keempat orang pribadi, dan yang terakhir objek pajak yang diperoleh orang pribadi. Dasar pengenaan BPHTB. Menurut Pasal 5 Undang-Undang BPHTB, dasar pengenaannya sebesar 5%. Penentuan tarif tunggal ini dimaksudkan untuk kemudahan perhitungan dasar pengenaan BPHTB. Dasar pengenaannya antara lain hibah, jual beli, tukar-menukar, waris, hadiah, dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya materi mengenai dasar pengenaan BPHTB akan dipaparkan oleh Saudari Neisha Dia. Dasar pengenaan BPHTB. Yang pertama ada jual beli, yang dilihat dari harga transaksi. Jual beli adalah suatu perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pembeli dari penjual atau dari pemilik tanah dan bangunan atas kuasanya yang terjadi melalui transaksi jual beli. Yang kedua ada tukar menukar, yang dilihat dari nilai pasar. Tukar menukar adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diterima oleh seseorang atau suatu badan dari pihak lain, dan sebagai gantinya orang atau badan tersebut memberikan tanah dan bangunan miliknya kepada pihak lain tersebut sebagai pengganti tanah dan bangunan yang telah ia terima. Yang ketiga ada hibah. Hibah yang dilihat dari nilai pasar. Hibah adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diperoleh oleh seseorang penerima hibah yang berasal dari pemberian hibah pada saat pemberi hibah masih hidup. Yang selanjutnya itu yang keempat ada hibah wasiat yang dilihat dari nilai pasar. Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khususnya mengenai pemberian hak atas tanah dan bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu yang berlaku setelah pemberian hibah wasiat meninggal dunia. Yang selanjutnya ada waris, ada yang dilihat dari nilai pasar. Waris adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh ahli waris dan
ahli waris dari pewaris yang berlaku setelah pewaris meninggal. Selanjutnya ada pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya yang dilihat dari nilai pasar. Yang dimaksud dengan hal ini adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai hasil pengalihan hak atas tanah atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada perseroan atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan atau badan hukum lain tersebut. Selanjutnya ada pemisahan hak dan mengakibatkan peralihan, yaitu nilai pasar, yaitu adanya perolehan hak atas tanah dan bangunan berasal dari pemindahan sebagian hak bersama atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau kepada sesama. Selanjutnya ada peralihan hak pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum, yaitu nilai pasar, adalah perolehan hak sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terjadi dengan peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki suatu tanah dan bangunan kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim. Selanjutnya ada pemberian hak baru atas tanah dan kelanjutan dari pelepasan hak adalah dilihat dari nilai pasarnya. Selanjutnya ada pemberian hak baru atas tanah dalam merebut hak, yaitu dari nilai pasar. Selanjutnya ada penggabungan usaha dari nilai pasar juga. Selanjutnya ada peleburan usaha yang dilihat dari nilai pasar, yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha baru sebagai hasil dari peleburan usaha dari badan-badan usaha yang bergabung dan telah dilikuidasi. Selanjutnya ada pemekaran usaha yang dilihat dari nilai pasar. Ada juga hadiah yang dilihat dari nilai pasar, dan juga ada rujukan pembeli dalam lelang adalah dilihat dari harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang tersebut. Nah, dalam hal NPOP tidak diketahui lebih rendah daripada nilai jual objek pajak atau NJOP. PBB pada tahun yang terjadi perolehan dasar pengenaan BPHTB dipakai adalah NJOP PBB. Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi yang telah disepakati oleh pihak bersangkutan dalam hal NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan belum ditetapkan besarnya. NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ada beberapa kondisi di mana seorang wajib pajak harus dikenakan BPHTB, di antaranya yaitu adalah 1. Pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat. BPHTB terutama atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terhutang. Yang kedua itu adalah pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan besarnya BPHTB karena pemberian hak pengelolaan tersebut adalah yang pertama itu ada 0%. Dan BPHTB yang seharusnya terhutang dalam hal penerimaan hak pengelolaan yaitu adalah Departemen Pemerintahan, Departemen Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota, Lembaga Pemerintahan Nasional atau Perumnas. Dan selanjutnya itu adalah pengenaan 50% dari BPHTB yang seharusnya terhutang dalam hal penerimaan hak pengelolaan selain dengan yang dimasukkan di atas atau selain dari keperluan kepemerintahan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Tasya Gultom. Saat terhutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk satu jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, yaitu tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan pejabat pembuatan akta tanah atau notaris. 2. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 3. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 4. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. 5. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 6. Pengesahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 7. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal ditandatanganinya risalah lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 9. Hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. 10. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dan pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. 11. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 12. Peluruhan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 13. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 14. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Terima kasih. Untuk materi berikut akan saya sampaikan sendiri. Nah, selanjutnya itu ada tempat BPHTB terutang, di mana letak wilayahnya itu terdapat di kabupaten, kota, maupun provinsi yang meliputi letak tanah atau bangunan. Nah, BPH terutang ini bisa dibayar kemana aja? Bisa dibayar ke kas negara melalui bank. Banknya ini milik badan usaha milik negara dan maupun tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dan tempat pembayaran lainnya itu bisa juga ke kantor pos. Dengan persepsi BPHTB menggunakan surat setoran bea perolehan hak atas tanah maupun bangunan, bisa disebut SSB. Nah, hasil penerimaan BPHTB dibagi dengan pertimbangan sebagai berikut nih. Ada 3 poin. Nah, yang pertama itu 20% untuk pemerintah pusat. Nah, selanjutnya itu diratakan kepada kabupaten dan kota. Nah, yang poin kedua itu ada 16% untuk provinsi saja. Nah, yang ketiga itu ada 64% untuk kabupaten maupun kota. Selanjutnya ada pengurangan BPHTB. Nah, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 MPK 03/2006 atas permohonan wajib pajak dapat diberikan pengurangan BPHTB sebesar 25% nih dari pajak yang terutang. Nah, ada beberapa poin dalam hal berikut, yaitu poin yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Nah, misalnya ini rumah susun atau rumah susun sangat sederhana, itu diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran oleh permohonan wajib pajak tersebut. Nah, dapat diberikan pengurangan BPHTB itu sebesar 50% dari pajak yang terutang. Nah, selanjutnya itu ada wajib pajak badan memperoleh hak barunya selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah itu atau bangunan itu secara fisik lebih dari 20 tahun dengan dibuktikan surat pernyataan wajib pajak dan keterangan dari pemerintah setempat. Nah, yang poin ketiga itu ada wajib pajak orang pribadi yang telah menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedara dia atau garis keturunan dia. Misalnya itu 1 sederajat itu di atas dan 1 derajat ke bawah. Nah, yang selanjutnya itu ada wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari ganti rugi pemerintah yang nilai gantinya ruginya itu di bawah nilai jual objek pajak atau NJOP-nya. 5. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Yang keenam, wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan atau tanpa terlebih dahulu melakukan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangkuman penggabungan dan pelabuhan usaha dari Rekrut Jenderal Pajak. Kemudian yang ketujuh, wajib pajak memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya. 8. Wajib pajak badan anak perusahaan dan perusahaan asuransi dan reksuransi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan yang berasal dari perusahaan atau induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan keputusan Menteri Keuangan tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Kemudian yang ke-9, tanah atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, rumah sakit swasta memiliki institusi pelayanan sosial masyarakat. Penghitungan BPHTP. Jadi untuk mencari BPHTP adalah besarnya BPHTP terutang adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP
dikurang nilai perolehan objek pajak, tidak kena pajak, atau NPOP TKP, kemudian dikali 5%. Sekian hasil presentasi yang bisa kami paparkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Bye.